masyarakat itu bisa melakukan konsultasi, bisa melakukan mediasi, mendapatkan mediasi atau layanan bantuan hukum, pun ketika dia membutuhkan yang lebih jauh, ketika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara damai, itu bisa Posbankum ini memberikan rujukan kepada advokat secara pro bono. Ketika warga datang dan mengadu kepada kami, tentu itu layanan semaksimal mungkin. Pelayanan semaksimal mungkin untuk mereka mendapatkan kepastian hukum itu. Paralegal itu dia menyelesaikan suatu persoalan dengan ikhlas. Artinya tidak ada embel-embelnya. Karena kita berusaha secara ikhlas dan kita sebagai juru damai. Bapak. Terima kasih juga kok. Terima kasih Bapak, karena kalau bukan Bapak dong artinya betul gua su baku habuk gitu. Mama, makasih Mama ya. Bapak Desa, makasih. Kami adalah paralegal di Kelurahan Fatufeto. Jadi tugas kami sehari-hari itu adalah apabila ada masalah hukum yang dihadapi masyarakat, maka Ibu Lurah memanggil kami paralegal melalui surat perintah untuk kami datang menyelesaikan masalah, rapat dengan Ibu Lurah, lalu kemukakan masalah yang dihadapi dan mencari solusi. Setelah itu kami melaksanakan apa yang menjadi rencana kami untuk mengatasi masalah yang dilapor dari masyarakat itu. Posbankum ini kan ada konstitusi yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, kemudian jaminan perlindungan dan kepastian hukum di antara warga negara. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan adanya jaminan ini, negara itu harus hadir nih. Sebenarnya sudah ada Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang 16 tahun 2011, namun itu hanya fokus bagi orang atau kelompok orang miskin. Nah, permasalahannya yang mengalami permasalahan hukum itu bukan hanya orang atau kelompok orang miskin, semua orang dapat mengalami permasalahan hukum. Kita berharap masyarakat itu bisa melakukan konsultasi, bisa melakukan mediasi, mendapatkan mediasi atau layanan bantuan hukum, pun ketika dia membutuhkan yang lebih jauh, ketika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara damai, itu bisa Posbankum ini memberikan rujukan kepada advokat secara pro bono. Tugas para legal itu adalah memberikan suatu informasi hukum kepada masyarakat dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, bahkan melakukan satu tingkatan penyelesaian kasus ya. Yang sering terjadi perselisihan di antara masyarakat, ketertiban umum misalnya. Misalnya konflik antar warga. Kemudian yang sering muncul itu sebenarnya sengketa terkait lahan, tanah, sengketa waris, hak asuh, ADRT, kemudian perkelahian antar warga, masalah ketenaga kerjaan. Hal-hal yang lazim yang terjadi di masyarakat ini menjadi banyak pengaduan ke
Bankum, seperti itu. Kalau layanan informasi hukum itu sampai saat ini ada sekitar 38,3% dari total yang masuk hampir 3 ribuan. Seperti itu. Kemudian layanan bantuan hukum dan advokasi ini masih sekitar 15%, kemudian ada layanan mediasi, ini cukup tinggi, hampir 50%, kemudian layanan rujukan advokat. Nah, kan kita berharap ini layanan yang tidak banyak digunakan, jadi ya tidak lebih dari 2%. Jadi kalau kita melihat apa yang paling tinggi itu adalah layanan mediasi. Di publik sendiri beranggapan di oleh pengadilan itu prosesnya bertele-tele, kemudian juga lama, berbiaya, apalagi kemudian ada ketakutan-ketakutan, ada mafia pengadilan lah, ada harus berbayar juga, dan hal-hal yang negatif-negatif yang muncul di masyarakat. Nah inilah Puspakum harusnya memberi pemahaman seperti itu, artinya bahwa hukum itu ya tidak ada hal-hal yang berbau mafia, tidak ada yang namanya suap menyuap juga nggak ada gitu, segala sesuatunya berjalan menurut kepentingan hukum sendiri, sehingga yang penting adalah penegakan hukum. Law enforcement itu intinya adalah bagaimana kemudian hukum itu ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku. Ada ini urgensinya lebih kepada ini memberi pemahaman ya, sekaligus memberi ini pengetahuan yang sifatnya itu norma-norma yang umum berlaku. Misalnya orang itu bagaimana menyampaikan satu pendapat secara baik, tidak melanggar hukum, atau bagaimana kemudian mereka yang mengkritisi sesuatu yang ada di desanya masing-masing tentang pembangunan desanya, tapi dengan tidak melanggar hukum. Jadi menekankan kepada public civility namanya, itu kesantunan publik, Mbak. Jadi bagaimana masyarakat santun, itu kan menjadi sangat penting. Di sisi lain juga bagaimana kemudian masyarakat itu paham tentang aturan-aturan itu yang ada, Mbak. Ini memang untuk menjangkau seluruh masyarakat sampai ke pedesaan. Jadi kalaupun itu sampai ke wilayah timur, karena itu memang kebutuhannya, dan arahnya memang lebih kepada daerah-daerah yang terpencil, yang sulit dijangkau, yang pemberi bantuan hukumnya juga terbatas. Karena kalau kita pesta di rumah, itu sudah pasti ada teriak-teriaknya, musiknya pasti bising, dan akhirnya mengganggu juga yang tetangga-tetangga yang lain. Saya melihat perlindungan hukum dalam dua dimensi atau kategori, yaitu perlindungan hukum dalam tataran ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah atau regulasi yang ada di daerah yang harmonis. Dua, perlindungan hukum dalam tataran implementasi norma. Kami menerapkan strategi Wall of Government yang beresensi pada sinergi serta kolaborasi untuk mencapai visi-visi yang telah didengungkan oleh pemerintah pusat dalam kaitan dengan pembangunan hukum. Ini menjadi kekuatan dalam percepatan program desa dan kelurahan sadar hukum dan pos Bankum yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kelompok sadar hukum dan pos Bankum desa kelurahan merupakan program strategis yang sangat penting dalam perluasan akses to justice bagi masyarakat dengan pendekatan penyelesaian masalah yang berbasis pada local wisdom atau kearifan lokal. Bahwa NTT merupakan daerah religius yang sangat kaya akan nilai budaya, adat istiadat yang masih hidup dan berkembang. Hal ini merupakan program yang luar biasa dan sangat bermanfaat dalam mewujudkan reformasi hukum sebagaimana dalam program Asta Cita ke-7 Bapak Presiden.
yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba dan judi serta penyeludupan. Saya percaya mama-mama, bapak-bapak, semua kakak adik bersaudara bisa memelihara keamanan itu sendiri. Setuju kok? Ya, setuju. Kelompok sadar hukum ini dibentuk melalui masyarakat, RT RW, pokok adat yang ada di kelurahan itu sendiri. Nah, dari Kadarkum ini terbentuklah pos bankum itu. Nah, pos bantuan hukum ini gunanya itu untuk pelayanan secara maksimal bantuan hukum itu kepada masyarakat tidak mampu. Bagi masyarakat yang ketika bermasalah dia tidak langsung ke aparat kepolisian atau ke pengadilan. Dari pengaduan dari warga masyarakat yang membeli tanah, kemudian kami menindaklanjuti, kemudian saya laporkan ke Ibu Lurah. Iya. Dan Ibu Lurah langsung respon, saat itu langsung ke lokasi ini, kemudian dibuat pos bantuan hukum Kelurahan Tuatweta sangat membantu warga masyarakat. Khususnya kami alami di Kelurahan Tuatweta pernah ada masalah buka lahan baru, lahan jalan. Itu juga dari pihak kelurahan dan pos bantuan hukum turun dan penyelesaian. Kemudian ada di antara warga itu ada tuduh menuduh dari pihak kelurahan dan juga bantuan hukum untuk masyarakat di kelurahan itu bertindak lanjut secepatnya sehingga tidak berakibat pada hal-hal yang terjadi sangat besar atau luar biasa. Sehingga kalau seandainya ada konflik, barangkali nanti bisa dipertemukan, dipanggil untuk kita luruskan. Di kelurahan ini banyak sekali kasus-kasus di antara masyarakat itu terjadinya konflik horizontal. Dan yang kami lakukan itu adalah dalam tindakan non-litigasi. Ya, paling tidak kita menyelesaikan, memanggil mereka, mempertanyakan apa latar belakang masalahnya, kita dudukkan masalah yang sebenarnya, kita memberikan pencerahan tentang advis hukum kepada mereka supaya mereka mengerti. Ketika ada paralegal dengan pos bakum ada di kelurahan, adalah satunya melakukan satu fungsi yang juga sebagai tugas hakim. Biasa kalau hakim melakukan sidang itu kan mereka perdamaian. Nah, fungsi itu yang ada di kita bawa di tingkat kelurahan untuk mendamaikan masyarakat. Sebenarnya kita anak muda ini banyak persoalan, tapi lebih sering urgennya itu di pesta. Karena kalau kita pesta di rumah, itu sudah pasti ada teriak-teriaknya, musiknya pasti bising. Dan akhirnya mengganggu juga yang tetangga-tetangga yang lain. Sehingga saya berniat untuk melaporkan ke pihak Pos Bankum, kira-kira seperti apa tindak lanjutnya. Persoalannya seperti apa sehingga apakah diberikan rekomendasi ke apa atau apa, bagaimana izinnya sampai ke polsek atau apa. Saya mungkin datang melaporkan seperti itu supaya tidak terjadi lagi persoalan ke depan. Ketika warga datang dan mengadu kepada kami, tentu itu layanan semaksimal mungkin. Pelayanan semaksimal mungkin untuk mereka mendapatkan kepastian hukum itu. Memang tantangannya sangat besar, apalagi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ya memiliki wilayah kepulauan yang topografinya ya tidak mudah dan aksesibilitas ke setiap desa sangat sulit. Di samping itu jangkauan dari sisi komunikasi juga sangat sulit. Kami berharap bahwa ke depan semua desa kelurahan di Nusa Tenggara Timur secara efektif dalam implementasi pos bankum desa kelurahannya, bukan untuk apa dan siapa, melainkan untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Paralegal itu dia
menyelesaikan suatu persoalan dengan ikhlas. Artinya tidak ada embel-embelnya. Karena kita berusaha secara ikhlas dan kita sebagai juru damai. Tidak melihat bahwa oh ini yang harus menang dan harus lanjutkan ke polisi atau ke pengadilan, tapi kita berusaha untuk mereka damai. Ya, jadi kalau untuk kehadiran lembaga ini sendiri ini sangat menolong kami di desa, khususnya berkaitan dengan lembaga adat dan juga pemerintah desa. Di mana salah satu sisi kita masyarakat juga dicerahkan menyangkut hukum. Jadi masyarakat tahu posisi mereka ketika melakukan kesalahan, terus efek jerahnya bagaimana, seperti begitu. Jadi ini sangat menolong kami, masyarakat Desa Uyasa. Perkenalkan, nama saya Yigal Sullivan Leskodat selaku Kepala Desa di Desa Uyasa. Jadi Posbankum Desa Uyasa itu sudah dibentuk dan sudah dijalankan sesuai dengan fungsinya, dan kurang lebih sudah sekitar 5 persoalan yang dimediasi di meja Posbankum. Jadi pelaksanaannya itu saya melibatkan paralegal. Di Desa Uyasa ada 2 paralegal. Jadi permasalahan di Desa Uyasa itu yang diselesaikan di desa kebanyakannya itu adalah permasalahan antara pemilik ternak dan juga pemilik lahan kebun, dan juga ada beberapa persoalan adat yang biasanya di perkawinan adat itu terjadi salah persepsi terkait dengan kesepakatan adat yang ada di Desa Uyasa sehingga biasanya menimbulkan konflik. Ini merupakan hal yang positif untuk kami masyarakat di pelosok ini bisa melihat terhadap hukum. Dan saya berharap bahwa ke depan perjalanan Posbankum ini kita bersinergi bersama antara itu Kanwil Hukum NTT bersama dengan pemerintah desa maupun bersama dengan lembaga-lembaga terkait di dalamnya. Jadi sebenarnya landasannya adalah Asta Cipta Bapak Presiden, itu dasar hukumnya dari situ, sehingga ini menjadi payung bersama ya, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Uyasa mungkin menjadi pilot project lah ya bagi percontohan salah satu desa yang warganya sadar akan hukum. Jadi kita lihat bersama kalau di tingkat desa itu banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan secara hukum adat dan lain-lain ya. Itu tidak salah juga, karena itu menjadi suatu kebiasaan yang ada di suatu daerah. Kita sadar bahwa khusus di daerah-daerah sampai daerah terpencil ini rata-rata masyarakat kurang paham hukum secara ya, maka masyarakat harus dibekali ya, dibekali dengan regulasi-regulasi yang kami tahu bahwa kami melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum untuk menyediakan regulasi-regulasi ini sehingga dapat mengatur kehidupan ya, termasuk juga pemerintahan yang ada sampai tingkat desa. Bapak-bapak omong, kalau saya mau kasih kurang belum tentu. Nama saya Yuramus Yaya Daun, alamat Desa Uyasa, Kecamatan Semau. Itu saya rasa pos bantuan mulai dari lembaga adat, kepala dusun, terus hukum, ya itu apa ya? Itu malah lebih saya salut dan mendukung karena melayani kami masyarakat ini tidak perlu kita ke jauh-jauh lagi atau tidak perlu kita ke pengadilan, ke kepolisian. Tapi saya rasa bersyukur karena kalau ada hukum dan HAM ada di desa, kita tidak lebih bagus ya. Karena masalah walaupun halnya besar, tetapi kalau kita bisa menanganinya di sini, saya lebih terima kasih banyak Pak, bersyukur. Di desa ini masyarakat itu kental dengan budaya, kearifan lokal, maka yang kita sampaikan bahwa apa gunanya kita mempertahankan ego kita
untuk mempertahankan segala sesuatu yang membuat kita rugi waktu, rugi uang. Apa salahnya kita berdamai dan kita mengatur secara baik dalam tatanan kekeluargaan di desa ini. Dan itu kami lakukan dan masyarakat bisa pahami. Paralegal itu dia menyelesaikan suatu persoalan dengan ikhlas. Artinya tidak ada embel-embelnya. Karena kita berusaha secara ikhlas dan kita sebagai juru damai. Tidak melihat bahwa ini yang harus menang dan harus lanjutkan ke polisi atau ke pengadilan, tapi kita berusaha untuk mereka damai. Ya, jadi kalau untuk kehadiran lembaga ini sendiri ini sangat menolong kami di desa, khususnya berkaitan dengan lembaga adat dan juga pemerintah desa. Di mana salah satu sisi kita masyarakat juga dicerahkan menyangkut hukum. Jadi masyarakat tahu posisi mereka ketika melakukan kesalahan, terus efek jerahnya bagaimana, seperti begitu. Jadi ini sangat menolong kami, masyarakat Desa Uyasa. Kalau bicara soal hukum dan budaya di sini, adat istiadat sini itu justru kehadiran hukum ini mereka jalannya berbarengan. Artinya di mana ada sisi positifnya yang kita juga harus sinkronkan secara bersama-sama. Jadi kita tidak bisa abaikan sisi hukumnya, kita juga tidak bisa abaikan sisi budayanya. Nama saya Selsen Atibalekadi. Sebagai paralegal dari Desa Uyasa. Saya di sini sebagai paralegal dari Desa Uyasa, mungkin saya juga hati nurani saya juga mungkin terpanggil untuk pekerjaan ini dan saya bisa membantu masyarakat kecil yang membutuhkan mungkin pikiran atau solusi yang bisa saya bantu, mungkin saya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Paralegal ini ada di desa ini membantu sekali masyarakat dan juga itu sudah seperti kasus yang tadi kita bisa selesaikan secara damai di sini tanpa harus ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan itu juga mungkin baik juga tetapi bisa merugikan masyarakat juga. Jadi harapan saya dari kami masyarakat, terus terlebih saya minta dari pemerintah desa yang sudah mendapatkan hak secara hukum dan HAM di desa ini, gunakan baik-baik dan saling mendukung. Itu yang saya perlukan. Harapan saya secara pribadi khususnya berkaitan dengan kehadirannya lembaga bantuan hukum desa yang ada, ini sangat menolong kami dan kalau bisa ke depannya dia lebih masif lagi supaya masyarakat juga betul-betul menyadari soal bagaimana hukum itu sendiri. Karena selama ini masyarakat memang betul berpegang kepada budaya tapi kadang kurang memahami juga soal hukum yang ada. Nah ini memang sangat menolong kami sekali masyarakat di sini.